Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar setiap kita dimanapun kita berada, bisa mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan antusias dan bersukacita. Kiranya apa yang firman Tuhan pada hari ini bisa kita renungkan dan praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Selamat beribadah.
Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu, menaikkan syukur buat waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu, menyenangkan hatimu Tuhan, dan Engkau berkenan berfirman bagi kami. Tembus hati kami, pikiran kami, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, sesudah kami mendengar dan kami menjadi pelaku akan firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu, ada di atas setiap pribadi yang mendengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang sangat baik saudara dan saya kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Kali ini kita belajar bersama-sama dan saya berikan tema menantikan janji Bapa. Menanti merupakan satu pekerjaan yang tidak mudah, bisa menyenangkan dan juga bisa menyebalkan. Itu tergantung kondisi hati dan pengharapan yang kita nantikan. Ketika kita menantikan sesuatu atau seseorang yang kita sukai, bahkan janji yang kita sukai, kita akan berharap dan kita bersuka cita. Tetapi ada waktunya, ada orang menanti dan tidak kunjung tiba yang dinantikan. Bisa membuat hatinya jengkel dan sebal. Tetapi saudara, mari kita belajar terhadap janji daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Itu sebabnya mari kita antusias dan bersuka cita untuk setiap janji yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bunyinya demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul ditulis oleh tabib Lukas, yang juga menulis Injil Lukas. Dan di ayat yang pertama ditujukan kepada Hai Theophilus. Penafsir mengatakan bahwa ini seorang pejabat kerajaan Roma kemungkinan. Jadi Lukas mengalamatkan juga memberitahu supaya pengaruh berita Injil itu cepat memperluas atau cepat luas dampaknya. Nah, saudara, dari bacaan perikop ini ada dua hal yang kita akan belajar. Yang pertama dikatakan Tuhan Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Dan yang kedua kita belajar Tuhan Yesus mengingatkan tentang janji Bapa. Saudara, sesudah kebangkitan dikatakan 40 hari Tuhan Yesus menemui murid-murid. Dan dikatakan di sini berulang-ulang dia berbicara tentang kerajaan Allah. Apa yang disampaikan berulang-ulang berarti itu hal yang sangat penting. Karena itu sangat penting maka butuh perhatian saudara dan saya.
kita belajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah, baik di surga maupun di bumi, saudara. Mungkin kita berkata, oh, kita masih hidup di bumi, untuk apa memikirkan surga? Untuk apa memikirkan kerajaan Allah? Tapi justru, saudara, sesudah saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah atau warga kerajaan surga. Mau tidak mau, saudara dan saya juga harus berpikir tentang kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus mengajar supaya apa? Berdoa mendatangkan kerajaan Allah terjadi di bumi. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10 mengatakan begini. Kalau berdoa, ya, karena itu berdoalah demikian, kata Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau, saudara, ketika saudara dan saya hidup sekalipun masih ada di muka bumi ini, saudara dan saya menikmati suasana surga. Siapa yang tidak mau, saudara, menikmati suasana surga? Ya, surga itu pasti gambarnya sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berkenan, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, sesuatu yang mendatangkan sukacita. Tuhan mau kerajaannya datang dalam hidup saudara dan saya. Kerajaannya datang hidup di tengah-tengah keluarga. Kerajaannya datang di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah studi kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Betapa indahnya ketika dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita dapat merasakan suasana kerajaan surga. Dan itu bisa nyata, saudara, ketika saudara dan saya mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki, yaitu mendatangkan kerajaan surga di bumi seperti di surga. Kembali, Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan surga. Begitu pentingnya kerajaan surga. Ya. Juga hal berikutnya dikatakan supaya orang-orang bertobat dan selamat. Untuk masuk dalam kerajaan surga, tidak ada syarat yang lain, saudara, kecuali bertobat. Hidup berbalik dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Dari, saudara, dikatakan kehidupan yang tidak berkenan, menjadi hidup yang berkenan. Matius 3 ayat 2 katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi syarat masuk dalam kerajaan surga, saudara, harus bertobat. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Saudara, untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali ke hadirat Tuhan, syaratnya harus bertobat. Kembali kepada Tuhan, saudara, bertobat. Dan saudara, Tuhan berikan satu kunci ini, biar setiap kita mengalami pertobatan. Sebab tanpa pertobatan hanya ada kebinasaan. Kembali, kerajaan Allah atau kerajaan surga berulang-ulang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Yesus memerintah dalam hati setiap orang percaya. Dan dijamin, saudara, ketika saudara dan saya mengizinkan Yesus jadi raja, memerintah dalam hidup kita, pasti kehidupan saudara dan saya jauh lebih baik dari kehidupan orang-orang di dunia. Dan orang-orang dunia akan melihat sesuatu yang beda. Kenapa hidupnya bisa begitu berbeda?
Karena ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya yang memerintah, yang menuntun langkah demi langkah. Matius 6 ayat 33 katakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rasanya kita senang kalau di kalimat kedua, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan hikmat, tambahkan kesehatan, tambahkan sukacita, tambahkan kekayaan, tambahkan kecerdasan, ya, tambah-tambah yang lain. Tetapi saudara, sebelum ditambahkan dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya? Mendahulukan Tuhan, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Biar Tuhan memerintah dalam hidup kita. Memerintah di setiap apa yang saudara dan saya lakukan. Ketika Tuhan memerintah, ketika Tuhan menjadi raja, pasti hasilnya akan baik. Jadi bagaimana Tuhan memerintah, saudara? Ya, saudara yang mau nikah, nyari jodoh, ya, temukan jodoh yang daripada Tuhan, berdoa. Saudara yang bekerja apa yang terbaik? Saudara berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, biar saudara melakukan pekerjaan yang baik. Saudara yang bisnis, berdoa, bisnis apa Tuhan yang cocok buat saya, biar bisnis itu memuliakan Tuhan. Saudara yang melayani, dengan karunia, dengan talenta apa yang saudara miliki, Tuhan, saya harus melayani di bidang apa? Ketika saudara, semua kita ada di dalam tuntunannya Tuhan, dalam pimpinannya Tuhan, maka kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya, menyenangkan hatinya, saudara. Juga kembali, saudara, kenapa Tuhan berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga? Injil Matius 24 ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, Injil kerajaan Allah tentang pemerintahan Allah harus diberitakan kepada semua bangsa, kepada semua suku bangsa. Ini tugas saudara dan saya. Sesudah saudara dan saya menerima keselamatan, saudara dan saya harus menjadi alatnya Tuhan. Dengan apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Apa itu Injil kerajaan Allah? Yaitu kabar baik tentang Yesus yang menjadi juru selamat, yang menjadi Tuhan, dan itu juga menjadi raja dalam hidup kita, memerintah dalam hidup kita, memerintah dalam keluarga kita, memerintah dalam segala hal yang saudara dan saya lakukan. Ketika Yesus jadi pusat, saudara, maka kita akan berjalan dari langkah ke langkah penuh dengan anugerah dan kemurahan. Kita bersyukur untuk itu. Nah, saudara, biar izinkan Tuhan memerintah, izinkan Tuhan jadi penguasa satu-satunya dalam hidup saudara dan saya. Dan jangan malu menyaksikan Tuhan. Karena apa, saudara? Apa yang saudara dan saya alami dari sebelum kenal Tuhan dan sesudah kenal Tuhan pasti jauh berbeda, saudara. Kehidupan saudara dan saya pasti jauh lebih baik. Ya, bukan hanya itu, saudara. Yang utama adalah sebelum diselamatkan dan sudah diselamatkan, saudara dan saya punya kepastian keselamatan. Itu yang harus kita saksikan. Kita dulu orang berdosa, sekarang sudah dibenarkan. Ya, luar biasa sekali. Mari kita saksikan kerajaan Allah terus-menerus. Hal yang kedua tadi, saudara, dari perikop tadi, Tuhan Yesus mengingatkan tentang janji Bapa. Saudara, Allah yang berjanji adalah setia. Dia pasti menggenapinya. Apa sih yang dijanjikan? Yang dijanjikan, saudara, ternyata dia menjanjikan Roh Kudus. Di Kisah 1 ayat 4-5 tadi, menantikan janji Bapa, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan datang melengkapi setiap orang percaya.
Kenapa harus ada Roh Kudus, saudara? Dikatakan Yohanes 14 ayat 16-17, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yesus naik ke surga, saudara. Dan dia katakan, aku akan minta kepada Bapa, supaya apa? Bapa mengirimkan penolong yang lain, memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh kebenaran. Siapa Roh kebenaran? Rohnya Allah sendiri. Mau tinggal dalam hidup saudara dan saya, mau tinggal bersama dengan roh saudara dan saya. Untuk apa? Saudara, dikatakan tadi, Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga, juga dikatakan harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara, hal yang rohani tidak bisa dikerjakan dengan cara jasmani. Sehebat apapun manusia, saudara dan saya tidak mampu melakukan pekerjaan Allah yang mulia. Satu-satunya saudara dan saya membutuhkan penolong. Yang nolong bukan orang biasa, saudara, bukan orang pinter, bukan orang kaya, bukan orang yang terkenal. Tapi yang nolong juga harus Tuhan sendiri. Dia mengirimkan rohnya, saudara, tinggal dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara, penting sekali agar saudara dan saya membuka hati, ada di dalam kerendahan. Hanya orang yang rendah hati, yang merasa perlu, saudara, yang bisa dialiri oleh Roh Kudus. Saudara, air hanya bisa mengalir di tempat yang lebih rendah. Semakin saudara dan saya merendahkan diri, semakin saudara dan saya memberi diri, maka saudara, kita akan menikmati anugerah demi anugerah. Dikatakan, aku akan memberikan kepadamu, atau Bapa akan, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya setiap langkah, kemanapun. Itu sebabnya, saudara, mari kita juga jalin hubungan, komunikasi dengan Roh Kudus. Di kisah 1 tadi, saudara, Bapa janjinya, Tuhan akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Rasanya kalau kita bicara baptis, seperti dibaptis dalam air, berarti kita dimasukkan dalam air, kita kerendam semua. Tetapi di Kisah Para Rasul pasal 2, saudara, ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau dibaptis dengan air, maksud saya dibaptis dengan Roh Kudus, itu, saudara, gambarannya hidupnya dilingkupi oleh Roh Kudus. Saudara, ditutup sepenuhnya oleh Roh Kudus. Tetapi kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti itu dari dalam. Jadi seolah-olah, saudara, dari dalam dan dari luar dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi semuanya Roh Kudus menjadi alat, menjadi penolong yang luar biasa, saudara. Jadi luar dan dalam. Roh Kudus dikatakan, saudara, Roh Kudus itu maha kuasa. Dia sanggup menciptakan segala sesuatu dan sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam penciptaan, Roh Allah melayang-layang. Jadi roh yang penuh kuasa itu mau tinggal dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu juga maha tahu, mengerti segala rahasia alam semesta dan mengerti keadaan kita, mengerti apa yang ada di dalam hatinya Allah. Dan ketika saudara dan saya berhubungan dengan Roh Kudus, maka, saudara, seringkali kita juga diberitahu hal yang saudara dan saya tidak tahu, tiba-tiba diberitahu. Itu luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Dan selanjutnya, saudara, Roh Kudus juga maha hadir.
Di waktu yang sama, dia bisa hadir di segala tempat. Dan saudara, pada waktu yang sama. Karena apa? Roh Kudus tidak terbatas. Tuhan Yesus pernah mengatakan, lebih berbahagia aku pergi. Supaya apa? Bapa memberikan penolong yang lain. Kalau Yesus masih ada di atas muka bumi, secara fisik dia terbatas. Dia ada di Timur Tengah, tidak mungkin ada di Indonesia, saudara. Tetapi dengan Roh Kudus, saudara, dimanapun di atas muka bumi ini, Tuhan bisa melakukan mujizat demi mujizat melalui Roh-Nya. Roh-Nya bisa mengingatkan, Roh-Nya bisa menginsafkan, Roh-Nya bisa memanifestasikan dengan karunia-karunia. Saudara, Roh Kudus sebagai penolong, kuasanya tidak terbatas, dapat menjadi penolong siapa saja, di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Saudara dan saya butuh Roh Kudus. Ini mengingatkan saudara dan saya, mari sebagai warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika saudara dan saya mengizinkan Tuhan memerintah, maka saudara, kebutuhan saudara dan saya akan dicukupkan, akan dilebihkan oleh Tuhan, akan ditambahkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan berbagai hal. Saudara, ketika kita mendahulukan Tuhan, kita mengerti akan rencana Tuhan, kita mengerti akan kehendak Tuhan, hidup saudara dan saya tidak perlu takut. Roh Kudus juga sebagai penghibur. Ada waktunya saudara dan saya susah, dia memberikan penghiburan, dia memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus juga sebagai pengajar. Seringkali kita tidak tahu harus buat apa, saudara. Tapi dia tiba-tiba mengingatkan apa yang kita pernah pelajari dalam firman Allah. Tiba-tiba dia ingatkan kembali. Itu menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Roh Kudus juga sebagai penginsaf. Kalau mau jujur, saudara, kita sudah ada Roh Kudus. Tidak selalu dan tidak selamanya saudara dan saya menjadi penurut Roh Kudus. Seringkali kita lebih menuruti daging kita, hawa nafsu kita, saudara. Tapi saudara, kalau mau jujur, Roh Kudus akan mengingatkan kita, jalan kamu lagi tidak benar, ya, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Dan Roh Kudus, saudara, menuntun kembali supaya apa? Saudara dan saya berjalan di dalam kebenaran. Ya. Roh Kudus juga, saudara, sebagai penuntun. Ya, dia akan menuntun langkah demi langkah. Seringkali kita tidak tahu jalan mana yang kita harus tempuh, apa yang kita harus lakukan. Apalagi saudara sedang ada di dalam pilihan-pilihan atau di persimpangan jalan. Saudara dan saya butuh Roh Kudus. Dia di atas segala-galanya, saudara. Dia bisa mengatasi, melihat kerumitan demi kerumitan, kesulitan demi kesulitan. Kita berserah, biar Roh Kudus berbicara. Dia mengingatkan kita melalui firman-Nya. Roh Kudus juga sebagai penyelidik, saudara. Hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tidak tahu, saudara. Ya, itu sebabnya dia bisa memanifestasikan kepada kita hikmat. Ketika saudara dan saya sedang menghadapi kesulitan atau mengkonseling orang lain, bertemu dengan orang lain yang sedang mengalami kesulitan, saudara dan saya tidak tahu. Tapi Roh Kudus Maha tahu, bisa menolong saudara dan saya. Ya, memberikan hikmat, bahkan memberikan marifat, di mana saudara dan saya tidak tahu letaknya, tidak tahu harus bagaimana, tetapi saudara, marifat bisa menembus jarak, bisa menembus sesuatu yang di luar pemikiran saudara dan saya. Kitab Roma menulis, saudara, bahwa Roh Kudus itu sebagai pensyafaat. Ada kalanya saudara dan saya sedang bergumul dan tidak tahu karena sedang menghadapi satu pergumulan yang berat, pergumulan yang begitu sulit. Roh Kudus sebagai pensyafaat, ya, dia katakan keluhan-keluhannya, Roh Kudus yang menerjemahkan itu.
kepada Bapa di surga. Saudara dan saya tidak tahu apa yang kita harus doakan, tapi Roh Kudus bisa tahu kebutuhan yang paling dalam. Jadi betapa pentingnya saudara, Roh Kudus. Kembali, 2 hal kita belajar. Tuhan Yesus selama 40 hari itu berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah harus hidup dengan cara-caranya Allah. Supaya kita beroleh kekuatan, beroleh hikmat, beroleh segala sesuatu yang baik. Dan saudara dan saya tidak mampu hidup baik sebagai warga kerajaan Allah tadi. Kalau kita jalan dengan cara dunia, saudara dan saya butuh janji dari Bapa, yaitu Roh Kudus. Ya, yang dijanjikan Roh Kudus yang akan menjadi penolong buat kita, untuk menolong kita berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Dan saudara, dalam setiap langkah, janjinya Tuhan ini ya akan menyertai saudara dan saya. Mari saudara, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Ya, dalam Alkitab ada ribuan, puluhan ribu janji, dan janjinya pasti digenapi. Janji Tuhan seperti sepasti fajar yang tetap bersinar, kondisi apapun, janji Tuhan pasti digenapi. Jangan ragu tentang janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita taati Roh Kudus, kita menjadi peka akan Roh Kudus, kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita akan menggenapi rencana Tuhan. Bagi saudara yang rindu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Biar engkau membuka hati, menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dan engkau mengalami kepastian keselamatan. Juga bagi saudara yang rindu dipenuhkan Roh Kudus, biar engkau membuka hati dengan serendah-rendahnya, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa surga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau melihat pribadi-pribadi dimanapun mereka berada, yang membuka hatinya, rindu hidupnya diselamatkan. Engkau mengasihi orang berdosa. Selamatkan Tuhan. Biar kami percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau jamah hatinya. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau selamatkan Tuhan. Biar saat ini juga ketika pribadi-pribadi ini percaya, mengalami keselamatan, mengalami damai sejahtera yang daripadamu. Untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan baptisan Roh Kudus, yang rindu mengalami jamahan Roh Kudus, yang rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus, buka hatimu, haus akan Dia, lapar akan Dia, rindukan. Siapa yang meminta Roh Kudus akan diberi Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang rindu dibaptis dengan Roh Kudus sesuai dengan janji-Mu, dimanapun mereka berada. Jamah Tuhan, urapi Tuhan, biar merasakan Tuhan jamahan-Mu, merasakan curahan kuasa-Mu, boleh berkata-kata dengan bahasa lidah, boleh berkata-kata dengan bahasa asing, boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu, hidupnya dipulihkan, boleh dituntun dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami membutuhkan Engkau. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami bersyukur. Berkati tiap-tiap pribadi. Mereka yang dalam kesulitan, Engkau buka jalan. Mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan Tuhan, Engkau buka lapangan pekerjaan yang baru. Mereka yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau penolong bagi kami. Mereka yang mengalami kerumitan-kerumitan, Engkau sumber segala hikmat.
Tuhan, mereka yang dalam kekurangan Engkau sumber kelimpahan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Mari saudara, siapkan hatimu, kedangkan tanganmu siap menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang membawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Yesus, serta persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.